A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarhu wa nafa'ani bi umulihima wa bi barakatihima amin rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Faslu mujibil ghusli. Ini suatu fasal pada menyatakan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Perkara-perkara yang mewajibkan akan mandi itu ada 6 perkara. Yang pertama al-iltiqa'u khitanaini. Yang pertama bertemu dua khitan. Yang dimaksud dengan bertemu dua khitan adalah berjima. Sedangkan yang kedua indalul mani, yaitu keluar mani. Wal mautu, sedangkan yang ketiga adalah mati. Sedangkan 3 perkara yang lain watalatatun taqtassu biha an-nasu. Ada 3 perkara yang mewajibkan akan mandi, yang terkhusus 3 perkara itu kepada perempuan. Yang pertama adalah haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah. Haid, yang dimaksud dengan haid adalah darah haid, dan juga darah nifas, dan juga darah di ketika melahirkan. Faslu furudil ghusli wa sunanihi. Ini suatu fasal pada menyatakan fardu mandi dan juga segala kesunahan mandi. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Fardu mandi itu ada 3 perkara. Al-niyatu, yang pertama niat. Wa idalatul najasati, sedangkan yang kedua adalah menghilangkan najis. Ingkanan ala badani, jika ada najis itu di atas badan seseorang. Sedangkan perkara yang ketiga isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basyarati, adalah menyampaikan air kepada sekalian bulu dan juga kulit. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, sedangkan segala sunat mandi itu ada 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Wal wudu'u qablahu, sedangkan yang kedua adalah berwudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi alal jasadi, sedangkan yang ketiga adalah melalukan tangan di atas jasad, artinya menggosok dengan cara melalukan tangan di atas seluruh badan. Wal muwalatu, sedangkan yang keempat adalah muwalah, yaitu saling beringin di antara satu fardu dengan fardu yang lain. Sedangkan yang kelima taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Faslu ightisalatin masnunati. Ini suatu fasal pada menyatakan segala mandi-mandi yang disunatkan. Wal ightisalatu masnunatu sab'ata asyara. Adapun mandi-mandi yang disunatkan ada 17 mandi. Yang pertama mandi Jumat, ghuslu Jum'ati, yang pertama mandi Jumat. Sedangkan yang kedua adalah mandi 2 hari raya. Artinya disebabkan 2 hari raya maka disunatkan untuk mandi. Sedangkan yang ketiga al-istisqa'i. Sedangkan yang ketiga adalah mandi menuntut turus hujan. Artinya tak kala ingin mengerjakan salat istisqa maka disunatkan untuk mandi. Sedangkan yang keempat adalah khusufi, gerhana matahari, wal khusufi, dan gerhana bulan. Sedangkan yang keenam adalah mandi minal maiti, daripada membasuh mayit. Artinya kepada orang yang ingin memandikan mayit, min ghaslil maiti, daripada memandikan mayit. Kepada orang yang ingin memandikan mayit disunatkan untuk mandi. Wal kafiru, dan yang ketujuh adalah kepada orang kafir. Pajan masa disunatkan kepada orang kafir untuk mandi. Idza aslama, apabila orang kafir itu masuk Islam. Wal majnunu, sedangkan yang ke-8 adalah orang yang gila, orang yang digilakan.
Jadi andaikan orang gila kemudian pulih daripada gilanya itu, maka disunatkan untuk mandi. Sedangkan yang kelima adalah muqma alih. Dia disunatkan akan mandi kepada si majnun dan juga si muqma alih iza afaka. Kapan disunatkan? Iza afaka, apabila keduanya, orang yang gila dan juga orang yang pitam, sembuh daripada gilanya, sembuh daripada pitamnya, maka disunatkan untuk mandi. Wa ghuslu indal ihrami, sedangkan sunat mandi yang ke-10 adalah mandi di ketika ihram. Jadi di ketika ia ingin meniat ihram, maka disunatkan untuk mandi. Sedangkan yang ke-11 adalah mandi yang bertujuan untuk masuk Mekah. Sedangkan yang ke-12 adalah mandi yang bertujuan wukuf di Arafah. Dan yang ke-13 lil mabiti bi Muzdalifah adalah mandi yang bertujuan untuk bermalam di Muzdalifah. Sedangkan yang ke-14 li ghamil jimari talatati adalah mandi yang bertujuan untuk melempar segala batu jumrah. Walit tawafi, sedangkan mandi yang disunatkan yang ke-15 adalah mandi di tawafi untuk bertujuan untuk tawaf Ka'bah. Dan mandi yang ke-16 li sa'i adalah mandi yang bertujuan untuk sa'i. Sedangkan yang dimaksud dengan sa'i adalah berjalan dengan jalan yang tepat. Sedangkan yang ke-17 lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah mandi yang bertujuan untuk masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mashul masih ala kafaini wa syara'ihi. Ini suatu fasal pada menyatakan menyapu di atas dua sepatu dan juga menyatakan segala syaratnya menyapu. Wal masu alal kufaini jaizun bisalasati syara'ita. Menyapu di atas dua sepatu hukumnya boleh, yang namun dengan syarat segala syarat. Yang pertama ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamaliyat taharati. Yang pertama, bahwa seseorang memulai memakai keduanya dua sepatu sesudah sempurna suci. Artinya tak kala ia ingin memakai dua sepatu, maka ia mesti berwudu. Kalau ia berjunub, maka ia mesti mandi. Dalam artian kata, tak kala ia ingin memakai dua sepatu, hendaknya ia dalam keadaan sempurna suci. Sedangkan syarat yang ketiga ayyakuna satiraini, bahwa kedua sepatu itu adalah dua sepatu yang dapat menutupkan bagi tempat bersuci yang fardu daripada 2 tumit. Artinya ukuran kadar daripada dua sepatu itu sampai 2 tumit. Sedangkan syarat yang ketiga ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Sedangkan syarat yang ketiga bahwa dua sepatu itu adalah dua sepatu yang mungkin untuk berjalan. Yang mungkin untuk berjalan dan juga berlari di atas keduanya dua sepatu. Ya, itu adalah salah satu daripada 3 syarat yang dipundakkan terhadap ingin orang menyapu dua sepatu. Wayam sahul muqimu yauman walailatan. Dan terhadap orang yang mungkin menyapu dua sepatu selama 1 hari dan 1 malam. Wal musafiru salasata ayamin bilaya lihinna. Sedangkan kepada orang musafir menyapu 3 segala hari bersama segala malamnya 3 hari. Artinya masa ia menyapu dibolehkan selama 3 segala hari dan 3 segala malam. Ya. Dan juga wa ibtida'u muddati min hini yudisu ba'da lubsil kuffaini. Sedangkan permulaan masa
permulaan masa menyapu dua sepatu adalah di ketika berhadas seseorang sesudah memakai dua sepatu. Permulaan masa dibolehkan untuk menyapu di atas dua sepatu adalah di ketika ia berhadas sesudah memakai dua sepatu. Fa'in masa fil hadari, maka andaikan seseorang menyapu di ketika hadir, tuma safara, kemudian ia menempuh perjalanan, au masa fis safari, ataukah ia menyapu pada ketika bersafir, tuma aqama, kemudian ia menetap di sebuah negara, di sebuah tempat, atama masha mukimin. Maka ia menyempurnakan akan menyapu orang mukim. Maka basuhannya seperti basuhan orang mukim, artinya selama 1 hari dan juga 1 malam. Waya betulul mashu bisalasata asya'a, dan batallah menyapu sebuah sepatu dengan 3 segala perkara. Artinya ada 3 segala perkara yang dapat membatalkan menyapu. Yang pertama bi khal'ihima, dengan sebab mencabut dua sepatu. Maka andaikan seseorang mencabut dua sepatu, maka sapuannya itu akan batal. Sedangkan yang kedua adalah setelah selesai masa. Selesai masa menyapu. Andai bagi orang mukim selama 1 hari dan 1 malam, sedangkan orang musafir selama 3 hari dan juga 3 malam. Sedangkan perkara yang ketiga yang dapat membatalkan menyapu dua sepatu adalah perkara-perkara yang mewajibkan akan mandi. Maka andaikan ia memakai dua sepatu, kemudian terdapat padanya suatu perkara yang mewajibkan akan mandi, maka ia menyapu tersebut akan batal. Faslut tayamumi wa ahkamihi. Ini suatu fasal pada menyatakan tayamum dan juga segala hukum tayamum. Wa syaraitu tayamumi khamsatu asya'a. Adapun segala syarat bertayamum ada 5 perkara. Yang pertama dibolehkan, yang pertama syarat untuk tayamum adalah wujud odor. Ada odor, ada halangan. Baik odor tersebut dengan sebab safir ataukah sakit. Sedangkan yang ketiga, perkara syarat dibolehkan tayamum adalah masuk waktu solat. Sedangkan yang ketiga adalah mencari air. Maka andaikan air itu tidak ada, baru dibolehkan untuk bertayamum. Sedangkan syarat yang keempat adalah odor menuntut pakainya air. Andaikan ia memakai air tersebut, maka ia berodor. Karena kenapa? Karena anggota yang ia berwudu adalah anggota yang berpenyakit. Wa'i waduhu ba'da talabi. Wa'i waduhu ba'da talabi. Wa'i waduhu ba'da talabi. Ataukah miskinnya seorang sesudah mencari. Artinya, maka andaikan ia mencari air, kemudian ia mendapati, ya namun ia tidak sanggup untuk membeli air tersebut. Sedangkan syarat yang kelima, at-turabu tahiru. Tanah yang ia bertayamum adalah tanah yang suci. Walahu barun. Bagaimana tanah tersebut yang baginya tanah ada debu-debu. Fa in khalata jisun aw ramlun. Fa in khalatahu jisun, maka andaikan bercampur akannya tanah oleh kapur atau oleh pasir, la yajuz lam yujzi, nisya tidak memada ianya tanah. Maka andaikan tanah yang bercampur dengan kapur ataukah bercampur dengan pasir, maka tanah tersebut tidak memada untuk dijadikan tanah tayamum. Wa faraduhu arba'atu asya'a. Sedangkan fardu tayamum ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat.
wa masul wajhi, sedangkan yang kedua adalah menyapu wajah. Sedangkan yang tiga wa masul yadaini, menyapu dua tangan sehingga bersama dua siku. Sedangkan yang keempat adalah tertib. Wa sunanuhu, sedangkan segala kesunahannya tayamum ada tiga perkara. Yang pertama membaca tasmiyah. Sedangkan yang kedua mendahulukan tangan yang kanan ataukah mendahulukan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Sedangkan yang ketiga muwalat, artinya saling beriring. Wallazi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a. Sedangkan perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum itu ada tiga perkara. Yang pertama kullu ma abtalal wudu'a, adalah tiap perkara yang dapat membatalkan wudu. Sedangkan yang kedua adalah melihat air pada selain waktu solat. Sedangkan yang ketiga adalah murtad. Artinya keluar daripada agama Islam. Wasahibul jabair, sedangkan empunya jabair artinya orang yang sakit di mana padanya membalut tulang yang patah. Yamsahu alaiha, maka ia menyapu di atas tulang yang patah. Wa yatayammamu, dan ia bertayammum. Wa yusalli, kemudian ia salat. Wa la i'adata alaihi, dan tidak jenis iadah terhadap orang yang mempunyai tulang yang patah, pembalut tulang yang patah. Syarat jika ada ianya orang yang mempunyai tulang yang patah, itu meletakkan segala pembalut tulang yang patah di atas tempat yang suci. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan oleh orang yang bertayamum untuk setiap fardu, setiap satu fardu. Sedangkan orang yang solat segala solat sunat boleh bertayamum dengan tayamum yang satu, akan melakukan solat berapa ia kendaki daripada solat sunat. Sedangkan solat yang dilakukan dengan tayamum yang satu, maka boleh melakukan solat berapa banyak yang ia kendaki daripada solat-solat sunat. Faslu bayanil najasati wa idalatiha. Ini suatu fasal pada menyatakan segala najis dan menghilangnya segala najis, dan menghilangkannya segala najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniya. Dan setiap benda yang cair yang keluar daripada dua jalan itu merupakan najis, melainkan yang bukan najis adalah mani. Wa ghaslu jamil abwali wal aurati wajibun, dan juga membasuh sekalian segala kencing dan segala kotoran itu wajib. Ghawas. Melainkan yang tidak wajib adalah kencing si sabi. Allazi lam yakuli ta'ama, di mana sabi itu tidak memakan makanan, melainkan yang makan adalah ASI daripada ASI ibu. Fa innahu yadhuru bi khashil ma'i alaihi, maka kencing si sabi suci dengan memercikkan air di atas tempat yang kena kencing si sabi. Wala yufa an syai'in minal najasati illal yasiru minad dami wal qayhi. Wala yufa an syai'in minal najasati, dan tidak dimaafkan daripada suatu perkara daripada segala najis, melainkan yang dimaafkan illal yasiru, melainkan yang dimaafkan adalah najis yang sedikit daripada darah, wal qayhi, dan juga nanah. Dan juga tidak dimaafkan barang, di mana barang itu dan perkara yang dimaafkan adalah barang la nafsalahu sailatun, di mana binatang tersebut tidak memiliki jiwa, yang di mana tidak jenis jiwa pada binatang tersebut darahnya mengalir. Pajan masa
tiada mengalir iza waqa'a apabila barang tersebut jatuh di dalam bejana. Artinya binatang yang baginya tidak ada darah yang mengalir apabila jatuh di dalam bejana, kemudian binatang tersebut mati di dalam bejana, maka binatang tersebut tidak dapat menajiskan air. Maka kata-kata waqa'ah bukan mencampakkan tapi jatuh. Wal hayawanu kullu tahirun. Dan binatang, seluruh binatang merupakan dianggap suatu yang suci. Ilal kalba wal khindira, melainkan yang tidak suci adalah kambing dan juga babi dan juga anjing. Dan juga binatang-binatang wa matawalada minhuma, dan juga binatang-binatang yang lahir daripada keduanya babi dan anjing, ataukah lahir daripada min ahdima, ataukah lahir daripada salah satu keduanya babi dan juga anjing. Wal maitatu kulluha najisun, dan bangkai, seluruh bangkai itu dianggap najis. Illal samka, melainkan yang tidak dianggap najis adalah ikan, bangkai ikan, wal jarada, dan bangkai belalang, wal adamiyah, dan juga bangkai anak adam. Wa yusalul ina'u min ulughil qalbi wal khindiri sab'a marratin idahuna bituqabi. Dan juga dipasukan bejana daripada menyamak babi dan juga anjing sebanyak 7 kali, di mana salah satu daripada 7 kali itu adalah dengan tanah. Dan juga dibasuhkan bejana yang terkena daripada jilatan babi dan juga anjing daripada ketinggalan segala najis.